Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Nurdiandra dengan NIM C0D020036. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Foreign Exchange Laws. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1E berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk kerugian selisih kurs mata uang asing. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03/PJ-31/1997 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas. Capital expenditure dan reference expenditure. Capital expenditure merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh suatu aset atau untuk menambah nilai ekonomis aset tersebut di masa yang akan datang. Perlakuan akuntansinya adalah dengan mengapitalisasikan besar biaya yang dikeluarkan sebagai aset. Reference expenditure merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan pada periode di mana pengeluaran dan beban tersebut terjadi. Masa manfaatnya hanya satu periode saja. Perlakuan akuntansinya adalah dengan mencari biaya dengan mencatat biaya yang dikeluarkan sebagai beban. Dengan pemilihan metode persediaan. Pajak tidak mempunyai metode sendiri untuk menghitung persediaan. Pajak mengikuti akuntansi tetapi dibatasi, yaitu persediaan hanya boleh dihitung dengan metode FIFO atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau rata-rata. Jika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya, wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Selanjutnya, pemilihan metode penyusutan. Masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan kelompok aktiva tetap bukan bangunan dan aktiva tetap bangunan terhadap dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6 diatur mengenai tarif penyusutannya. SE14/PJ.4/1995 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Cadangan kerugian piutang tak tertagih. Besarnya cadangan piutang yang tak tertagih boleh dibebaskan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.
Selanjutnya tentang biaya entertainment. Biaya entertainment merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. Besarnya biaya promosi yang boleh dibebankan merupakan akumulasi dari jumlah, yaitu biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengedalan produk baru, dan atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 04/PJ/2012 menyebutkan bahwa terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan temuan dalam pemeriksaannya, seperti pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka atau tracking, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi atau rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran, perhitungan matematika, wawancara, uji petik, teknik audit berbantuan komputer, dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Selanjutnya tentang aktualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Dengan melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi, wajib pajak dapat mengetahui perbedaan yang ada serta mencari tahu penyebab atau perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai persiapan dalam memberikan tanggapan kepada akun representatif apabila wajib pajak diperiksa oleh otoritas pajak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.